Oke, saudara, pembicara kita pada hari ini itu datang jauh dari Melbourne. Ya, namanya Pak Barnabas Ong. Ini adalah tokoh senior. Saya nggak berani bilang tua sekarang, selalu bilangnya senior. Ya, memangnya sudah tua. Ada yang nggak mau disebut tua, Pak. Oh iya. Jadi sebutnya senior. Ya, dan salah satu pemula ya dari lahirnya gereja-gereja di Australia. Ya, jadi nanti kita dengar ceritanya, kesaksiannya, pengalaman hidupnya, dan beliau ini Pak Barnabas Ong ini sangat cinta Indonesia, jadi menulis buku. Judulnya apa Pak? Buku yang Pak Barnabas Ong tulis? Oh, ada dua. Lebur, oh, iya. Ya, lebur yang tidak luntur dan hatiku dan negeriku. Oh iya. Jadi ada dua buku lebur yang tidak luntur dan hatiku dan negeriku. Ya, Pak Barnabas Ong ini kelahiran Solo, ya, tapi dengan perjalanan waktu akhirnya berpindah ke Australia. Itu juga karena dorongan anaknya. Ya, dan meskipun sudah tinggal di Australia, tetap hatinya cinta Indonesia. Maka lahirlah buku Itu Hatiku dan Negeriku itu. Ya, dan meskipun ada di Australia, di Melbourne, tapi juga tetap mendirikan lembaga misi untuk menjangkau ujung bumi, khususnya bagaimana orang Indonesia menjangkau ujung bumi. Dan kemudian sekarang masih mendirikan dan melayani di IMI ya Pak, Indonesia Mission Institute. Sekolah teologi. Sekolah teologi untuk melatih jemaat punya hati misi. Ya, saya kira kita nanti akan mendengar banyak kesaksian dan cerita. Mungkin juga berkenaan dengan bagaimana perkembangan gereja-gereja Indonesia di Australia dan juga bagaimana diaspora ministry, penjangkauan orang-orang yang berdiaspora ke seluruh bumi. Pak Barnabas, saya kenalkan dulu Pak Samuel Hatu ini adalah lulusan I3 pertama yang berangkat jadi misionaris pertama keliling dunia, akhirnya menetap di Brasil, kemudian sekarang di California. Umurnya 74, kira-kira seumuran ya Pak dengan Pak Barnabas ya. Saya 76. Berapa? 75. Saya 75. Pak Barnabas 75. Pak Sem berapa Pak Sem? 79 Pak Heru. Oh 79. Nggak mau kalah. Tadi saya kira 74, 74. Pak Barnabas bilang 75, langsung Pak Sem tambah 5 tahun. Luar biasa. Tapi hati misinya luar biasa. Masih berdoa kalau memungkinkan akhir tahun ini kembali pelayanan di Brasil. Betul ya Pak Sem? Luar biasa. Kalau Pak Sem enggak, kalau Pak Sem misalkan ada kesulitan, wakilkan saya aja Pak. Silakan mengambil waktu dengan bebas Pak Barnabas. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Shalom. Shalom Pak. Shalom. Ya, saya senang sekali bisa berkesempatan ya bicara ini. Tapi ada satu hal yang saya rindukan, yaitu kita bisa melihat visi dan misi kita keluar, ya, supaya kita tuh jangan hidup kekristenan hanya ke dalam saja. Sebab itu saya mau mulai dengan kita berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa. Bapak di surga, kami bersyukur untuk setiap kesempatan di mana kami boleh berkumpul, bersekutu, tapi juga boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ajar kami Tuhan menjadi orang-orang Kristen yang punya niat dan punya kehendak untuk bermisi, untuk memberitakan Injil-Mu. Karena Injil yang Tuhan berikan pada kami harus kami sampaikan kepada orang lain, supaya keselamatan itu
boleh dinikmati oleh seluruh umat di dunia ini. Karena Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan. Pakailah kami untuk melayani Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya Pak, silakan. Ya, mari. Nah, saya mulai bilang begini. Ada orang-orang di tahun 1969, termasuk pendeta, yang berkata begini, penginjilan itu sudah selesai. Tidak perlu lagi ada penginjilan. Karena Tuhan Yesus sendiri bilang kepada murid-muridnya begini. Coba kita lihat Matius 10 ayat 5-7. Ya, Matius 10 ayat 5-7. Matius 10 ayat 5-7, yang demikian firman-Nya. Yesus mengutus ke-12 rasul. Ke-12 itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan pada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah pada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Jangan kemana-mana. Hanya pergi ke domba Israel. Ini dipakai oleh beberapa teolog dan pendeta untuk mengatakan bahwa Tuhan Yesus sendirilah yang menyuruh mereka hanya pergi ke domba-domba Israel. Jadi Yesus datang hanya untuk orang Israel, tidak untuk bangsa-bangsa. Karena itu dia bilang penginjilan itu ada sebuah kesalahan gereja. Karena gereja tidak perlu menginjil. Itulah sebabnya banyak orang-orang yang kemudian menjadi ragu-ragu. Perlukah penginjilan itu? Nah, saya mau bilang begini. Kalau kita membaca Alkitab ayat tadi, betul. Hanya ke domba-domba Israel. Ya. Tapi kita harus lihat kenapa Yesus pada waktu itu bilang supaya ke domba-domba Israel. Tuhan Yesus itu sebenarnya ingin mengajar mereka itu secara sistematis. Kalau mulailah dari tempatmu sendiri. Domba-domba Israel. Jadi di kalangan kita dulu. Penginjilan jangan kemana-mana. Ke keluarga dulu. Baru nanti ke tetangga dan selanjutnya dan selanjutnya. Tapi karena orang memotong ayat ini hanya di situ saja, lalu orang bilang penginjilan tidak perlu. Itu agama Kristen hanya untuk orang Yahudi. Padahal di dalam Matius 28, Tuhan Yesus berkata apa? Beritakanlah Injil sampai ke ujung bumi. Matius 28 ayat 18-20. Ayat 18 hingga 20, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang perintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan Yesus menyuruh ke seluruh dunia. Dan Tuhan Yesus berjanji akan menyertai kita. Artinya apa? Ada dua bagian yang terpisah antara yang Matius 10 dengan Matius 28. Loh, kenapa kok Tuhan Yesus dulu tidak bilang sekalian aja? Kenapa kok sepotong-sepotong? Ada satu peristiwa besar yang memisahkan dua pasal ini, yaitu kematian, kebangkitan Kristus, dan pencurahan Roh Kudus. Tuhan Yesus sadar bahwa dia menyertai mereka waktu di Israel, dan Tuhan Yesus menyertai mereka dalam Roh Kudus ke seluruh dunia, termasuk Anda dan saya saat ini bisa bersekutu. Saya di Australia, Anda di Indonesia, kita bisa ada di sana dan di sini. Kenapa? Karena Roh Kudus bekerja. Ya, teknologi memungkinkan, tetapi yang lebih penting adalah bahwa Roh Kudus ada di Anda dan ada di saya. Nah, inilah sebenarnya apa yang Tuhan Yesus katakan itu luar biasa.
cara berpikir Tuhan Yesus sangat luar biasa. Dia tidak main asal ngomong, tapi secara sistematis dia mencoba menerangkan apa yang harus dilakukan orang Kristen sekarang dan esok. Jadi apa yang dilakukan dalam Tuhan Yesus dalam penginjilan itu sangat-sangat luar biasa. Setapak demi setapak. Nah, inilah yang juga harus menjadi pelajaran buat kita. Kalau kita mau menginjil, harus setapak demi setapak. Jangan mau sekaligus semuanya. Tidak mungkin. Saya ingat pada waktu dulu saya sekolah teologi ya. Selesai dari sekolah teologi, saya belajar di Sekolah Tinggi Teologi Duta Wacana di Jogja. Lalu saya ditempatkan di satu desa kecil, bahkan kalau dibilang itu cuma sebuah kecamatan di Parakan, Temanggung itu. Saya menjadi pendeta di sana, bangun gedung gereja dan sebagainya. Tapi satu hal yang saya lakukan, meskipun saya ada di desa kecil, misi. Misi itu saya tekankan sekali. Karena apa? Pada waktu itu, Badan Pekerja Klasis itu wilayah, tidak punya komisi pengabaran Injil. Saya bilang, loh, ini komisi pengabaran Injil ini penting. Nah, biasa orang Indonesia, ya kalau penting kamu aja yang jadi. Jadi saya memegang komisi pengabaran Injil tanpa punya dana 1 sen pun. Tapi saya terima itu dan saya melakukannya. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kita melangkah, Tuhan melangkah lebih jauh. Tidak tahu bagaimana dana itu datang sendiri loh. Bahkan keuangan saya lebih besar daripada keuangan klasis. Jadi artinya Dewan Pekerja wilayah itu sama saya uangnya banyak saya loh. Saya juga nggak tahu, masuk saja uang terus. Itulah sebabnya kita kalau mau menginjil, jangan mikiri duit. Duit itu urusannya Tuhan. Yang penting melangkah. Kalau saudara melangkah dengan benar dan bertanggung jawab, duit itu datang sendiri. Ini harus kita pegang. Ya. Nah, saya juga punya sekolah Kristen, saya punya rumah sakit Kristen yang cukup terkenal, kita bangun di rumah sakit yang maju. Nah, dari situ saya merasakan 5 tahun saya berada di Parakan. Kemudian saya dapat studi scholarship beasiswa ke New Zealand. Luar biasa ya. Dari desa kecil, kecamatan, tahu-tahu sudah nongol di New Zealand. Pulang itu saya bekerja di Indonesia 4 tahun, langsung berangkat lagi ke Australia. Sampai sekarang. Nah, apa yang mau saya katakan? Bahwa penginjilan itu harus menjadi hidupnya orang Kristen. Jangan bicara selalu soal, lah tidak punya duit Pak. Itu harus kita hapus dari otak kita. Tidak usah mikirin duit. Saya dulu waktu datang ke Australia, waduh, belum ada gereja. Saya lah mulai gereja Indonesia pertama di sini. Dengan cara apa? Cuma punya jemaat 4 orang, 5 dengan saya. Ya, tambah 1 lagi istri saya. Kita mulai. Tapi saya walaupun yang datang cuma 4 orang, saya khotbahnya tenanan, seperti banyak orang gitu. Karena saya bilang kalau saya ini nanti kalau udah banyak aja baru khotbahnya bagus-bagus, salah. Kapan bisa bagusnya? Nah, kami bertumbuh, berkembang sampai akhirnya muncul gereja-gereja di mana-mana. Akhirnya tahun 95 atau mulai tahun 93, saya mulai berpikir, orang-orang Indonesia sudah banyak. Sekarang sudah mulai buka pos pekabaran Injil di sana, di sini, di seluruh Australia. Lalu saya bilang, yuk kita kumpulkan yuk. Lalu kita kumpulkan di Sydney tahun 95, 50 tahun Indonesia merdeka. Ya, kita kumpulkan semua di kota Sydney. Kita undang waktu itu pembicaranya Pak Yusuf Roni dengan Pak Pendeta Caleb Tong. Wah, pertemuan itu luar biasa. Kalau saya tanya, mereka tanyakan saja. Suksesnya luar biasa. Tapi
Biayanya luar biasa. Orang tanya, lah dari mana? Nah, itu saudara. Saya sama sekretaris saya itu 2 orang. Dia seorang pengusaha, ya, bekas pengusaha, ya, udah pensiun. Sampai saya bilang gini, ini kalau jalannya gini, biayanya tahu-tahu meledak begini, bisa-bisa kamu sama saya jual rumah nih. Dan kita lakukan. Wah, saudara, boleh ditanya waktu itu. Luar biasa. Bahkan penutupannya itu di Darling Harbour Convention Center. Itu gedung yang megah. Kita sampai berani nyewa itu sampai luar biasa. Tapi terjadi penutupannya, acaranya luar biasa juga. Sampai akhirnya besok paginya hari Senin, kita ngitung duit. Waduh, nggak tahan. Karena apa? Orang Indonesia kan biasa. Kelintingnya lebih banyak daripada kertasnya. Mau ngitung kelinting kan setengah mati itu. Kelintang, kelinting. Saya bilang nggak usah dihitung dah. Bawa aja ke bank. Bawa sampai kita pakai troli. Bawa duit itu pinjam trolinya itu loh. Supermarket itu. Lapis duitnya bisa bayangkan. Uang kelinting kan banyak banget. Sampai ke bank, banknya yang ngitung. Dah kita udah nggak mau ngitung. Ya, tapi terkejutnya kita dapatnya luar biasa. Jauh melampaui apa yang kita keluarkan. Wah, itu luar biasa, saudara. Nah, dari situ saya bilang, Tuhan itu luar biasa. Kalau kita sudah melangkah sungguh-sungguh di hati Tuhan, Tuhan yang cukupkan apa yang kita butuhkan. Asal satu, jangan untuk kemuliaan diri. Dan ternyata dana itu bisa kita pakai untuk pertemuan lagi di Perth, di Canberra, lalu di Brisbane. Tapi saya lalu pikir, ini kalau kumpul-kumpul gitu terus tidak sehat. Lalu kita pikir, buka sekolah teologi ya, untuk mendidik sekolah misi. Sudah tahu ada seorang yang mengusulkan, Pak, ini ada saya bisa dosennya dari Indonesia, gajinya satu orang $5.000. Hotelnya bintang 5, wah gini-gini. Wah, bilang kamu ini orang gila. Ya mana mungkin. Loh, tapi datang dosen dari Indonesia, kalau tidak kita hargai gimana? Ya sudah, nanti cari yang mau dihargai murah aja lah. Satu saat, saya ketemu dengan Pak Rubin Adi Abraham. Mungkin saudara tahu. Beliau bilang apa sama saya? Pak, nggak usah mikir soal duit ya. Saya bantu sekolah misi. Wah, ini cocok. Saya bilang. Loh, ini cocok itu bukan berarti gini, saya mau cari gratisan, tidak. Tapi saya tidak mau kalau sudah pakai janji begini begitu. Gaji sekian, minta sekian, waduh. Enggak. Dan akhirnya kami menggaji guru dosen cukup bagus. Loh, sungguh. Lalu pendeta ini pulang ngajar di Australia, dia bilang gini sama saya, Pak, terima kasih banget. Gara-gara saya mengajar di Australia, saya pulang bisa ngawinkan anak saya. Biayanya pas buat ngawinkan anak saya 30 juta. Wah, saya senang juga. Wah, ternyata bermanfaat juga. Jadi kita ini sebetulnya mulai bukan dengan uang, tapi mulai dengan tekad. Ya, sampai saya ditanya oleh seorang pendeta dari Australia, seorang profesor, kamu tuh kok berani-berani bikin sekolah teologi ya? Kamu punya duit berapa? Saya bilang, wah sorry ya, kalau kamu tanya duit, aku nggak punya duit. Wah gila kamu nggak punya duit kok bangun sekolah teologi ya? Ya saya bilang gini, ini bedanya orang Australia sama orang Indonesia. Kalau orang Australia semua kan diperhitungkan. Kalau orang Indonesia itu cuma modalnya satu, iman dan nekat. Iman dan nekat. Loh, kok bisa? Nah itulah Indonesia. Bangun orang Indonesia kalau bangun gereja, saya bilang itu tidak punya duit seperti orang Australia, itu duitnya ada lalu baru bangun gereja. Enggak, belum punya duit sudah mau bangun gereja. Wah gila kamu. Loh, betul, belum punya duit sudah punya cita-cita bangun gereja. Akhirnya dia punya duit sedikit mulai bangun gereja. Jadi enggak jadi. Loh kok bisa? Lah itulah makanya orang Indonesia itu percaya sekali namanya mukjizat. Nah, jadi kami buka sekolah teologi itu juga mukjizat. Dan kami tidak berarti menyepelekan dosen-dosennya. Oh, dosen-dosennya kita pelihara dengan baik.
sampai hari ini kami masih jalan. Ya, bulan ini angkatan ke-7 terakhir. Nanti akan diuji bulan Juni dan di wisuda. Jadi kami ini belajar satu hal. Memberitakan Injil itu bukan karena uang, tapi karena iman. Nah, iman dan nekat memang kadang-kadang bingung. Mana ya? Iman apa nekat atau iman? Saya bilang dua-dua. Karena beriman lalu nekat. Nah, jadi dengan demikian kita mencoba melakukan satu langkah. Dan kemudian saya beri nama Misi Indonesia ke Ujung Bumi. Kenapa? Begini, waktu saya kuliah di Jogja, dosen saya orang asing itu saya pikir gini, gila, orang-orang itu pada ke Indonesia. Dari England, dari Amerika, dari Belanda, wah semua pada ke Indonesia. Kapan ya kita orang Indonesia ke sana? Nah, tekad inilah. Kapan orang Indonesia ke sana? Itulah yang menggugah saya memberanikan diri pergi ke luar negeri. Dan ternyata saya bersyukur saya sudah bisa keliling dunia 5 kali. Mengarungi Amerika, Eropa, Asia, Indonesia, Australia. Terus pertanyaannya, lah itu duitnya dari mana Pak? Nah ini, kalau sudah tanya lagi duit, saudara akan kecewa. Saya selalu berangkat tidak pernah punya duit. Loh kok bisa? Lah ini. Begitu saya sudah punya tekad berangkat, saya sudah ada tahu satu bos, Pak, katanya mau ya, keluar negeri. Iya. Ya udah ini saya ada berkat. Belikan tiket saya. Sama dikasih sangunya. Luar biasa tahu. Loh, kalau gitu Bapak pasti sudah mikir dulu dong. Oh enggak. Saya enggak pernah mikir. Jujur. Tapi itu kemudian menjadi kebiasaan saya selalu nekatin tadi. Selalu ada berkat yang mengalir. Nah, jadi dengan demikian apa? Kalau kita punya tekad yang sungguh dan tulus, kita percaya Tuhan itulah yang menyediakan. Bukan kita. Kalau kita yang menyediakan itu kebanggaan kita. Tapi kalau Tuhan yang menyediakan, kita tunduk di bawah otoritas Tuhan. Nah, itulah yang saya lakukan. Dan itulah yang menjadikan misi Indonesia ke ujung bumi. Ya, dan itulah juga yang menyebabkan kami melahirkan sekolah misi. Jadi dengan demikian saya berpikir kita harus melahirkan lagi pendeta-pendeta yang muda yang lahir di Australia, belajar di Australia. Sebab dulu kan pendetanya impor terus. Sekarang kita jangan impor, kita didik. Nah, jadi apalagi sekarang untuk dapat visa ke Australia sudah lebih sulit lagi. Jadi itu kita sudah melangkah benar. Bahwa kita buka sekolah teologi dengan dosen-dosen yang kita usahakan. Masih bekerja sama dengan luar negeri? Saya masih bekerja sama dengan Pak Rubin Adi Abraham, masih datangkan dosen-dosen juga, ya. Enggak terus semuanya dari Australia, tidak, belum cukup kami. Tapi tekanan kami adalah harus benar-benar menjadi miliknya gereja-gereja di Australia. Nah, jadi dengan demikian itulah yang kami lakukan sampai hari ini. Misi Indonesia ke ujung bumi jalan terus. Nah, mungkin ada yang tanya, Pak, kalau begitu selanjutnya mau kemana? Kalau saya tanya selanjutnya mau kemana, jawaban saya pasrah sama Tuhan. Tuhan mau bawa kemana, monggo. Kita mengalir dan mengalun saja dengan pimpinan Roh Kudus. Tapi yang paling utama adalah sudah tumbuh gereja-gereja Indonesia di Australia sekian banyak. Dan sekolah teologi sudah berjalan sampai 7 angkatan. Itu berarti kita sudah mulai mencetak pemimpin-pemimpin made in Australia. Apakah tidak mungkin pendeta dari Indonesia datang lagi ke Australia? Masih mungkin. Sebab kami tidak mungkin membendung. Karena pertumbuhan gereja Indonesia di Australia cukup besar. Memang kalau dibandingkan dengan gereja Chinese, itu ya belum apa-apa kita.
Gereja Korea kita belum apa-apa. Lebih besar mereka sekarang. Mereka sudah besar-besar semuanya. Kita itu masih termasuk kecil. Tapi kita harus tahu orang Indonesia di Australia yang bermigrasi ke Australia cukup banyak. Tapi anak-anak di Indonesia. Tapi yang menjadi problem sekarang adalah generasi kedua dan ketiga. Itu yang kedua sudah sedikit-sedikit nggak bisa bahasa Indonesia, yang ketiga sudah nggak bisa sama sekali. Cucu saya tuh taunya cuma apa, makan, tahu, yang lain nggak tahu. Nah, yang generasi ini nanti pasti harus menjadi gereja bahasa Inggris. Lalu saya tanya, mau bikin gereja Indonesia berbahasa Inggris? Semua ketawa. Nah, ini kesalahan kita nanti. Eksklusif gereja Indonesia berbahasa Inggris. Saya katakan sebenarnya kita harus mulai memikirkan integrasi gereja-gereja Indonesia ke dalam tubuh gereja-gereja Australia. Bahkan saya menganjurkan cucu-cucu kita langsung didorong masuk gereja Australia. Jangan, karena mereka tidak bisa bahasa Indonesia, toh, masuk ke gereja-gereja Australia, supaya mereka juga bisa merasakan bahwa mereka akan jadi berkat buat bangsa Australia. Karena bangsa Australia kan sudah dikatakan sudah jauh dari Tuhan. Justru gereja-gereja pendatang inilah yang akan berkembang dan akan jadi berkat buat Australia. Saya percaya di Amerika juga dimanapun akan terjadi. Jadi itu yang mau saya berikan dulu. Saya lebih suka kalau orang bertanya supaya lebih luas pengertiannya. Kira-kira yang saya terangkan sudah jelas belum, Pak? Ya, kita lempar ke peserta. Ada yang mau bertanya enggak? Silakan. Ya. Ini saya Ningsi. Monggo, silakan. Siapa ini? Ningsi, Pak Ningsi. Oh iya, silakan. Ningsi, kamu boleh bertanya, tapi jangan lupa kamu mau ke Papua loh. Jangan-jangan nanti hari ini berubah haluan mau ke Australia. Ya, silakan. Kita tunggu Ningsi, Pak. Enggak. Gini, Pak, karena dari awal Astaga. Mari silakan. Silakan, Ningsi. Rupanya ada gangguan internet, Pak. Om Barnabas. Oh iya. Dia dari Nias. Dia sekarang tinggal dari di Nias. Iya. Oh, saya pernah ke Nias loh. Gimana? Silakan. Gini pertanyaannya, Pak. Kan tadi dari awal dikatakan bahwa tidak usah lagi menyampaikan Injil karena ya hanya khusus kepada orang-orang Israel. Itu tadi awal dari perkataan Pak. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, misi kan kalau kita menyampaikan misi berkaitan dengan pemilihan. Nah, dalam Roma, kalau nggak salah dalam Roma pasal 8 ayat 29 sampai 30 dikatakan bahwa apa yang ditentukan dari semula itu juga nanti yang akan dipermuliakan pada akhirnya. Nah, ada banyak orang yang mengatakan bahwa ya untuk apa lagi kita menyampaikan misi, untuk apa lagi kita capek-capek pergi menyampaikan misi Injil kepada mereka, mungkin termasuk ya suku yang terabaikan, suku dalam. Padahal pada akhirnya nanti ada pemilihan. Nah, bagaimana cara kita untuk menyingkapi atau menjelaskan hal tersebut? Katakan bahwa apa yang ditentukannya dari semula, itu juga nanti yang akan dipermuliakan. Pilihan Allah juga yang belum tentu kita yang saat ini capek-capek menyampaikan Injil, pada akhirnya nanti setia sampai akhir. Nah, itu yang menjadi pertanyaannya, Pak. Ya, ini ya, tugas kita itu cuma satu, menabur. Ya, ini yang penting. Tugas kita itu menabur, tapi Tuhanlah yang menumbuhkan. Itu harus menjadi keyakinan kita dari awal. Ya, jadi kita hanya menabur, Tuhan yang menumbuhkan. Jadi kalau kita mau bermisi, kita jangan bermimpi nanti wah dengan saya bermisi terus tumbuh gereja di sana sini wah luar biasa. Kadang-kadang kita yang menabur belum tumbuh, nanti kita pindah pergi, orang lain datang tumbuh. Terus ada orang bilang, wah dulu penginjilnya goblok itu, baru yang sekarang yang pinter katanya. Enggak, sebetulnya
Yang pertama itu justru yang menabur itu yang paling penting. Paulus kan berkata, yang menabur, yang menanam, yang menyiram, sama. Tapi Tuhanlah yang menumbuhkan. Jadi saya mau bilang, kalau saudara tanya Australia misalnya bagaimana, ya kalau kita memang punya tugas untuk memberitakan Injil kemari, tabur saja. Nah, makanya saya paling tidak setuju kalau orang bilang, itu pendeta gagal, Pak. Loh, kenapa? Lah dia dulu datang sudah susah-susah, nggak ada yang jadi. Sekarang mah datang si B, waduh, maju bukan main, ini memang si B hebat. Saya bilang, Bung, kamu jangan ngomong begitu. Kalau dulu tidak ada si A yang datang menabur, belum tentu tumbuh. Jadi, kita harus punya satu tekad. Kita boleh menjadi pemberita Injil. Menabur, menanam, apa atau bagaimanapun. Semua sama. Tapi yang menumbuhkan adalah Tuhan sendiri. Jadi jangan ada orang yang frustrasi. Misalnya Anda kerja di Papua, sudah kerja-kerja kok belum tumbuh-tumbuh ya. Datang orang lain tumbuh. Lalu orang bilang, wah kamu memang kurang bagus. Yang sekarang ini bagus nih. Pinter ini bisa numbuhkan. Tidak. Itu cara berpikir yang sangat duniawi dan manusiawi. Kita harus melihat dari konteks Tuhan. Tuhan bekerja dengan caranya yang bermacam-macam dan berbeda-beda. Tapi satu yang pasti, kita menanam, kita menyiram, Tuhan yang menumbuhkan. Gimana, Mbak? Oke, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Iya. Oke. Yang lain, silakan. Pak Barnabas lebih senang digali dengan tanya jawab. Ya, tapi tolong padat, singkat, jelas ya. Oke, Pak Dewa silakan. Kemarin kalau saya tidak salah, saya baca di grup deskripsinya Bapak Pendeta Barnabas ini tunanetra. Apakah benar demikian? Ya, sebenarnya dulu enggak. Dulunya enggak. Tapi waktu itu saya kena tahun 93. Nah, itu tiba-tiba saya penglihatannya menjadi mundur. Makin lama makin mundur. Dulu saya apa-apa sendiri juga, kemana-mana sendiri. Tapi saya bersyukurnya saya mundurnya di Australia. Wah, di Indonesia setengah mati. Kalau di Australia, dihargai sekali saya nih. Malah dipelihara oleh negara dengan baik. Saya malah dikasih pensiun, dikasih segalanya. Kebutuhan-kebutuhan saya sangat dilengkapi. Bahkan saya naik kendaraan bisa gratis gara-gara itu. Jadi kalau saya naik pesawat gitu ya dengan istri saya bayarnya cuma 1. Jadi memang luar biasa. Jadi saya bersyukur sekali pengalaman ini pengalaman yang tidak pernah terduga tapi terjadi. Jadi Tuhan itu begitu baiknya pada saya, makanya saya tidak berani berhenti melayani. Karena saya tahu sampai saya mengalami penglihatan yang sekarang tinggal ya 10% mungkin 5%. Tapi Tuhan masih mau pakai saya dan saya mau dipakai Tuhan. Ya, jadi itulah sebabnya semangat itu tetap bernyala-nyala tanpa mengurangi semangat saya untuk melayani Tuhan. Sebenarnya kan ada orang bisa kecewa, Tuhan aku sudah melayani begini kok malah kamu begini. Mestinya kau tolong aku, sembuhkan aku Tuhan. Tidak pernah dari saya. Saya selalu bersyukur dengan apa yang saya alami. Tapi saya percaya dengan kalimat yang ditulis Rasul Paulus sendiri dalam 1 Korintus 10. Dalam kelemahan aku kuat karena Tuhan. Nah, itu. Amin. Om Barnabas, perlu saya jelaskan, yang bertanya ini adalah Pendeta Dewa Gede Suwardinata. Nah, Pak Pendeta Dewa Gede ini juga tunanetra, Pak. Oh, begitu. Ya, makanya dia ingin belajar dari yang senior. Ya, jangan putus asa. Siap, Jangan Pak. merasa tidak berguna. Betul. Semangat terus. Betul. Ya? Saya sangat terinspirasi dan mengapresiasi apa yang sudah Bapak kerjakan dan itu memotivasi saya, menyemangati saya secara pribadi untuk
tetap berkarya. Bapak 93, Amin. saya 99 Pak tunanetra. 99 Oh, ya. dan bersyukur masih. Ya. Intinya saya sangat terberkati dengan semangat Bapak yang luar biasa. Tadi saya mau sedikit Amin. berpikir seperti ini. Enak di Australia, betul. Di Indonesia emang kita agak terbatas, tapi beberapa waktu terakhir emang sudah mulai ada perbaikan-perbaikan sih. Tapi memang intinya masih jauh di bawah Australia. Semangat terus Pak, saya sangat diberkati. Terima kasih banyak Amin. untuk informasinya dan inspirasinya. Tuhan memberkati Bapak dan Ibu. Amin, amin. Ya, Pak Barnabas, apakah yang dialami oleh Barnabas itu yang disebut ablatio? Oh, bukan. Saya ini retina pigmentosa. Jadi retinanya ini mengelupas pelan-pelan. Retinitis pigmentosa. Belum ada pengobatannya. Saya sudah sampai ke Amerika. Oh, banyak orang yang bantu saya. Kirim ke Jerman, dokter yang bagus. Kirim ke Amerika. Semua dokter bilang sama saya, yang bagian ini belum ada obatnya. Terus terang mereka bilang, mungkin di abad berikutnya bisa. Tapi sekarang ini termasuk penyakit yang belum ketemu penyembuhannya. Retinitis pigmentosa. Jadi retinanya mengelupas. Ya. Kenapa saya bertanya? Karena ada satu WA dari seorang hamba Tuhan yang berkata, saya mau dengar kesaksian Barnabas karena anak saya terkena ablatio. Oh iya, gitu. Ya, beda-beda. Beda ya. Beda. Saya itu namanya retinitis pigmentosa. Retinanya yang mengelupas, Pak. Oke. Barnabas, saya membaca informasi. Ya, katanya begini. Ini yang menulis juga dari seorang pendeta buta juga, tunanetra. Dan dia menceritakan dapat inspirasi hidup, motivasi hidup, tetap semangat tuh dari kisahnya kisahnya Barnabas. Dan dia mengatakan begini, yang namanya pendeta Barnabas Ong itu justru setelah mengalami kebutaan, justru pelayanannya berkembang luar biasa lebih dari sebelum buta. Nah, gimana Pak ceritanya itu, Pak? Wah, sebetulnya ini gini, saya tidak ngerti ya apa benar apa tidak, tapi begini, sebetulnya sebelum saya mengalami semuanya, sebenarnya saya sudah melayani cukup banyak. Cuma sejak saya mengalami kemunduran penglihatan, itu memang pelayanan itu makin meningkat. Nah, ini justru yang paling aneh. Biasanya orang kalau mengalami kemunduran kesehatan, pelayanan jadi lebih menurun. Tapi ini malah tidak, malah sebaliknya. Nah, kenapa demikian? Saya percaya begini. Semakin kita itu mengalami kemunduran, semakin kita itu pegangannya Tuhan itu lebih kuat. Kita megang Tuhan lebih kencang. Sehingga kita akan merasakan bagaimana pemeliharaan Tuhan kepada kita. Sehingga kita bisa melakukan banyak hal-hal yang luar biasa. Supaya kita belajar bahwa ternyata bukan kita yang hebat, tapi Tuhan yang hebat. Amin. Atau istilahnya, dalam kelemahan aku kuat karena Tuhan, kata Rasul Paulus. Ingatan saya juga lebih kuat setelah penglihatan saya makin mundur. Jadi ibaratnya itu kalau saya sekolah ya, itu saya bisa melakukan segala sesuatu itu lebih hebat setelah saya malah kemunduran penglihatan. Ya, misalnya gini, waktu saya problem dengan penglihatan, itu saya justru banyak melakukan hal-hal yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Meskipun waktu saya mengalami banyak masalah, itu justru saya mengalami juga tangan Tuhan yang luar biasa. Nah, maka orang bilang begini, makanya kalau mau ngerasakan Tuhan itu luar biasa, ya kamu harus mengalami masalah yang luar biasa. Yang penting jangan komplain. Kalau ngalami itu jangan marah-marah. Ya sudah, Tuhan mau ini saya.
Gimana Pak Heru? Ayo, silakan kalau yang lain ada yang mau bertanya, monggo. Saya Pak Heru. Ini Pak Sugi ini wartawannya LPK nih, BPK Gunung Mulia juga. Silakan Pak Sugi. Monggo. Sama Pak Barnabas Ong ini salam kenal. Senang tadi sempat dengar katanya pernah jadi kepala siaran radio di Australia. Radio apa ya itu Pak Barnabas? Radionya namanya Sri Triple Z. Sri Triple Z. Jadi itu radio yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk masyarakat pendatang. Jadi masyarakat etnik pendatang itu dihadiahi pada tahun itu ada ulang tahun 150 tahun Australia, maka pemerintah menghadiahkan untuk masyarakat pendatang sebuah stasiun radio. Dan stasiun radio itu menyiarkan acara-acara dalam bahasa yang bermacam-macam, termasuk bahasa Indonesia selama 3 jam per minggu. Dan saya waktu itu diminta untuk jadi kepala siaran radio bahasa Indonesia. Oke. Ada pengalaman suka dukanya apa gitu? Oh, kalau namanya suka duka ya, kalau kita mau jujur ya, sebetulnya pasti dukanya lebih banyak dari sukanya. Ya toh? Ya pasti. Karena apa? Kita ini kan struggle. Coba bayangkan. Penyiar-penyiarnya ini tidak dibayar. Kalau namanya penyiar tidak dibayar, itu kan lebih susah toh. Kalau dibayar gampang, semua orang mau jadi penyiar. Ini kalau tidak dibayar ini kan susah. Harus datang ke studio jauh-jauh di pusat kota, parkir kadang-kadang didenda gara-gara salah parkir, wah dan sebagainya. Jadi banyak hal yang terjadi, tetapi cukup menyenangkan karena kita bisa menyiarkan berita-berita Indonesia waktu itu, ya. Karena dulu hubungan Indonesia Australia itu masih banyak macetnya, ya. Jadi saya bisa mengalami perjalanan yang baik sekali sehingga orang Indonesia itu betul-betul senang dengarkan radio kita karena belum ada berita dari Indonesia yang bisa masuk ke Indonesia. Sekarang nggak perlu, radio itu ya masih ada, tapi ya sudah nggak banyak yang menganggap karena berita sekarang udah kemana-mana, gampangnya bukan main, mau cari berita Indonesia hari ini saat ini juga ada. Gitu. Jadi saya ini pas namanya orang yang beruntung, ya beruntung karena apa? Zaman susah, nggak ada radio, jadi saya jadi kepala radio itu jadi punya punya reputasi baik ya. Ya sekarang sih udah lain. Tapi saya bersyukur punya kesempatan itu dan saya pikir kenapa kok bisa saya yang terpilih sampai hari ini saya nggak bisa mikir itu. Kenapa masyarakat pendatang waktu itu tahu-tahu mencalonkan saya loh. Bukan orang Kristen loh ini, banyak orang Muslim loh. Yang mencalonkan saya untuk jadi kepala radio itu orang-orang Muslim justru. Benar. Jadi saya sampai sekarang itu berpikir ya, kenapa ya dulu kok bisa loh. Kok saudara-saudara kita kaum Muslimin tuh justru meminta saya untuk jadi kepala radio bahasa Indonesia itu, siaran bahasa Indonesia. Terima kasih. Kalau kurang jelas tanya lagi aja. Pak Sugi jelas ya. Silakan Bu Sofi. Shalom Pak Barnabas. Shalom. Ya, sudah lama enggak ketemu berapa tahun? Mungkin 5 tahun ya, Pak? Iya. Iya, Bu Sofi. Ya, tadi sempat menyaksikan bagaimana setelah kemunduran penglihatan Bapak itu malah Bapak bisa mengalami sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Nah, tadi belum disebutkan ya, Pak, mengalami sesuatu luar biasa tadi ya. Maksudnya? Tadi Bapak kan kesaksian. Setelah Bapak penglihatannya itu semakin berkurang, lalu malah mengalami sesuatu yang sangat spektakuler atau sesuatu yang luar biasa tadi yang Bapak sebutkan tadi, Pak. Oh ya. Ya, saya ngerti maksudnya. Begini, jadi sejak saya mengalami kemunduran itu justru saya waktu itu diminta
untuk memimpin badan misi yang namanya World Focus Mission itu kan aneh. Harusnya kan malah orang yang sempurna yang mestinya jadi ketuanya. Tahu-tahu mereka semua menunjuk saya jadi ketuanya. Dan kita menyelenggarakan banyak acara, terutama waktu Pak Willy juga datang, itu Indonesia ke ujung bumi, ya gereja-gereja Indonesia sedunia, dari Eropa ada, dari Amerika ada, dari semua aliran lagi, nggak pandang denominasi, kumpul di Sydney, ya acara itu. Lalu pernah ada di Perth juga, di Brisbane ada, di Canberra. Nah, situ kalau dipikir-pikir kan luar biasa. Justru kok setelah saya penglihatannya mundur, malah saya dikasih Tuhan pekerjaan yang begitu banyak. Ya, sampai saya pergi ke Amerika, ke Eropa, Asia, diundang ke sana kemari. Saya tuh hitung-hitung ke Belanda itu sudah ada 16 kali. Ke Amerika 8 kali. Lalu ke Asia enggak tahu berapa. Lalu kalau muter dunia Eropa, Amerika, Asia itu 5 kali. Coba bayangkan. Justru itu yang saya bilang, Tuhan itu luar biasa. Wah, kalau saya dulu masih sehat, kan luar biasa tuh ya. Ya. Tapi saya bilang justru mungkin tidak. Justru dalam kelemahan itulah. Kamu dulu masih jadi pendeta. Kuasa itu. Tapi ya memang ya. Dulu kan saya pegang jemaat, saya jadi dosen, dan jadi guru. Jadi sibuknya juga banyak waktu itu. Itu udah menyatakan pensiun. Baru setelah saya mengalami kemunduran mata, lalu oleh gereja diambil alih oleh sinode, ya saya merasakan ternyata Tuhan itu ya baiknya bukan main. Jadi kita tuh enggak bisa bilang gini loh, Tuhan saya begini, saya minta pray gitu ya, enggak boleh. Apapun yang kita alami, jangan pernah berhenti melayani Tuhan. Amin. Sebab dalam kelemahan itu kamu kuat karena Tuhan. Itu terus. Oh, luar biasa. Oke. Bapak masih mengembalakan sampai hari ini masih mengembalakan di Australia, di Melbourne masih mengembalakan Pak Barnabas atau putra? Sekarang sudah ada penggantinya. Ya, sudah ada pengganti. Bukan, enggak lagi nih. Putra saya itu justru memegang gereja bahasa Inggris. Karena putra saya itu enggak begitu bisa bahasa Indonesia. Jadi gereja Indonesia itu pendetanya import dari Indonesia. Selalu import. Pengganti saya ada 2 kali ya. Semua import dari Indonesia. Ya. Lalu anak saya sendiri dulunya orang profesional, dipanggil Tuhan untuk melayani, kemudian dia bekerja di gereja bule. Sudah 3 jemaat ya, yang dia lain, tapi semua gereja orang Australia, gereja bahasa Inggris. Karena anak saya enggak, kalau ngomong-ngomong bahasa Indonesia bisa, tapi khotbah bahasa Indonesia nggak bisa. Dia nggak begitu bisa ya. Kadang-kadang kalau dipaksakan ya bisa lah, tapi ya enggak. Dan dia lebih bisa bahasa Inggris. Ya. Saya punya cucu 2, laki-laki 2 juga. Saya juga rindu kalau saya ditanya, pengen apa? Saya pengen cucu saya jadi hamba Tuhan juga. Satu jadi hamba Tuhan. Satu jadi politikus. Salah satu jadi hamba Tuhan, salah satu jadi politikus. Saya bilang. Dimarahin saya. Nggak usah ya Pak. Kalau cucunya jadi pendeta yang diharapkan Bapak, itu berarti nggak usah impor lagi dari Indonesia ya Pak ya. Ya enggak, mereka kalau jadi pendeta tidak mungkin gereja Indonesia. Enggak bisa. Pasti gereja Australia. Karena mereka nggak bisa bahasa Indonesia. Dan United. Anak saya juga tidak pegang gereja Indonesia. Anak saya pegang gereja Australia. Nggak bisa. Iya. Oke. Nggak bisa. Oke, kita lempar lagi. Siapa lagi yang mau bertanya? Apakah Bu Susana? Ya, saya mau tanya. Saya mau tanya Pak Barnabas. Monggo, silahkan. Ya, saya dari Batu Pak, dari IPPI. Waduh. Pak Barnabas, sebentar Bu Susana. Pak Barnabas pernah dengar nama Pak Pontius Takaliwang? Pernah. Pak Pontius Takaliwang itu kan orang kuncinya I3. Ini Bu Susana istrinya. Oh. Silakan. Iya. Moga-moga Bu, silakan. Iya. Pak, nanti ini saya mau tanya situasi keadaan gereja
gereja di Indonesia, bagaimana tanggapan atau responsnya pada waktu melihat keadaan di ini Uniting Church yang ya katanya saya dengar dari hamba Tuhan juga itu sudah menerima Pak pernikahan sejenis itu Pak. Oh iya. Jadi bagaimana Pak untuk gereja kita, gereja Indonesia di situ bagaimana kiat-kiatnya untuk melindunginya. Gini. Waktu itu di dalam sidang sinode ada usulan mengenai pernikahan sejenis. Nah, orang Australia, Anda tahu ya, orang Australia kan cara berpikirnya lain dengan cara kita. Yeah. Walaupun dia tidak setuju, ya, tidak melakukan maksudnya, tapi mereka juga tidak mau mengatakan, oh saya menentang itu enggak. Jadi waktu dipungut suara di sidang sinode itu 60% mendukung pernikahan sejenis. 40% tidak, termasuk saya. Tetapi ini anehnya, 60% mendukung, 40% tidak. Tapi di dalam kenyataannya tidak juga seperti itu. Buktinya, satu contoh, ketua sidang sinode waktu itu seorang wanita. Dia dengan berani mengatakan, saya calon tunggal untuk jadi ketua sidang sinode. Tapi dia berani mengatakan gini, tapi saya punya pacar perempuan. Saya lesbian. Sudah bisa tahu? Itu hari pengangkatan. Begitu gugur. Hari pengangkatan. Loh, padahal kan dari 60% oke. Tapi begitu dia nyalon maju, gugur dia. Apa artinya? Sebetulnya secara formalitas gereja itu mengikuti polanya dunia. Karena di Australia kan memang disetujui itu pernikahan sejenis itu. Tapi di dalam kenyataan gereja belum bisa. Gereja belum bisa atau istilah saya mungkin belum siap. Makanya kekuatan gereja-gereja di Australia itu sebenarnya sekarang bukan di tangannya orang Australia, tapi di tangan para pendatang atau namanya gereja etnik. Itu pengaruhnya jauh lebih kuat daripada gereja Australia sendiri. Makanya kita sebagai orang-orang pendatang ini harus menanamkan kepada anak keturunan kita di Australia pikiran-pikiran yang kuat tentang Injil. Sehingga nantinya gereja Australia itu tidak dibawa ke jalan yang salah. Dan saya percaya Tuhan pasti memberkati anak-anak Tuhan yang benar. Jadi dengan kata lain, sampai hari ini walaupun 60% sudah oke, tapi belum pernah ada peneguhan nikah orang homoseksual. Puji Tuhan, Pak. Terima kasih.